Selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Yes, di samping saya ini adalah Yamaha X-Max varian terbaru. Ini akan mengisi ataupun menambah varian sebelumnya, yaitu Yamaha X-Max Connected yang sudah dulu diluncurkan di pameran IMOS. Dan ini adalah varian Yamaha X-Max Tex-Max. Kalau misalkan teman-teman lihat, memang desainnya, visualnya masih sama dengan varian sebelumnya, tapi ada sekitar 5 perbedaan disematkan pada Yamaha X-Max Tex-Max. Kita akan bedah satu-satu. Check this out. Oke, sebelum itu kita bahas sedikit soal desainnya. Karena memang Yamaha X-Max di tahun lalu ya mendapatkan pencenggaran, dan di varian terbaru ini memang desainnya sama sekali nggak berubah. Di depan ini bisa dilihat teman-teman, dia punya desain yang headlampnya baru, jadi mempertegas siluet huruf X-nya. Headlampnya lebih agresif dan juga tajam. Terus juga sini bodi samping fairingnya juga dibuat lebih dinamis. Sampai ke belakang hingga ada revisi di bagian stop lamp yang juga dibuat lebih minimalis. Nah, secara keseluruhan lagi-lagi memang desainnya nggak berubah. Oke, itu soal desain kita nggak akan berlama-lama karena memang desainnya sama. Sekarang kita akan masuk langsung ke perbedaan 5 komponen yang ada pada Yamaha X-Max Tex-Max. Oke, yang pertama, barang ataupun part pembeda antara Connected yang ada di varian Tex-Max adalah emblem di bagian fairing sebelah kiri nih. Teman-teman bisa lihat ada di bagian sini bertuliskan ataupun dengan detail Tex-Max. Sementara di bagian kanannya nggak terdapat emblem dari Tex-Max, tapi tetap ditambahi logo dari Yamaha dan detail Yamaha Signature. Kemudian mundur ke belakang sedikit, tepatnya di bagian hand grip, ini juga ada detail dari Tex-Max-nya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan juga ini punya perbedaan karakter ya. Ini dia lebih jauh ngegrip karena memang di sini dibuat lebih sedikit kasar. Lalu di bagian bawah, tepat di bagian selonjoran kaki ya, ini kedapatan aluminium foot plate di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi membuat tampilannya jadi lebih berbeda dan juga memunculkan desain yang lebih premium. Nah, ubahan yang paling besar yang ada di varian X-Max Tex-Max adalah jok yang juga tampil lebih mewah. Ketambahan lumbar support di sini. Fungsi dari lumbar support ini ya untuk menahan bagian punggung ya ataupun bokong, jadi nggak mudah lelah ketika kita pakai motor ini untuk kebutuhan jarak jauh. Dan juga perpaduan antara bahan sweat dan juga kulit yang kemudian dipermanis ataupun dipermewah dengan stitching garis jahitan warna emas dari bagian depan sampai ke belakang. Yang di bagian jok dari ridernya juga dibuat semacam visual grafik gini ya. Ini juga selain membuat tampilan lebih menarik, juga berfungsi untuk grip ke bagian bokong si pengendaranya. Untuk tinggi joknya masih sama, ada di 795 mm, jadi nggak berbeda antara varian Tex-Max dan juga yang Connected. Kemudian perbedaan selanjutnya di bagian kompartemen sebelah kiri sebelah kanan. Sebenarnya desainnya masih sama, tapi untuk detail dan bahannya berbeda. Ini dibalut dengan bahan sweat baik di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga dipertegas ataupun dipermanis dengan stitching warna emas nih di bagian kiri kanannya. Oke, di sebelah kiri untuk kompartemen penyimpanan yang nggak terlalu besar, tapi dia sudah ada USB power outlet, dan di sebelah kanan sini ini jadi kompartemen yang cukup dalam untuk menampung mungkin air mineral maupun barang-barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Dan perbedaan terakhir adalah di permainan warnanya. Untuk varian X-Max Tex-Max dia kedapatan warna baru yang disebut sebagai Magma Black. Jadi kalau teman-teman lihat di video ini mungkin kelihatan warnanya hitam, tapi kalau misalkan secara langsung ini ada sedikit warna coklat, terkena lampu gitu ya, ataupun kita berkendara saat siang hari, ada perpaduan warna coklat dan juga warna hitam. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai saat malam hari, ini akan tampil lebih misterius karena memang pasti visualnya terlihat warna hitam. Nah, dan untuk selebihnya detailnya nggak berubah, baik fitur dia tetap pakai smart key, lalu juga ada traction control system di ban belakang, pengereman ABS di pelek depan, pelek belakang, double display, plus dengan fitur navigasi dari Garmin. Motornya juga dilengkapi dengan fitur Yamaha Connect yang bisa memantau kondisi motor lewat smartphone. Ini memang fitur-fitur yang sudah ada di varian Yamaha X-Max sebelumnya. Dan untuk mesinnya masih pakai mesin yang sama, dia berkubikasi 250 cc, 1 silinder SOHC, 4 katup, pendingin cairan, dan juga sudah berpengabut injeksi Blue Core. Nah, untuk outputnya dia punya tenaga di 22,5 horsepower dan torsinya ada di 24,3 Nm. Kemudian untuk rancang kaki juga masih sama, di belakang pakai suspensi ganda dengan pelek 14 inci dengan profil ban 140/70, sementara di depan pakai ukuran 15 inci dengan balutan ban 120/70. Desainnya juga lagi-lagi
sama. Nah, kemudian untuk dimensinya, ngomongin dimensi ya, ini nggak berbeda juga, dia punya ground clearance di 135 mm dan untuk tangki bahan bakarnya bisa menenggak bensin sampai 13 liter. Nah, ini adalah layout dari bagasinya, bervolume 44,9 liter, jadi bisa nampung 2 helm ya, bagian depan dan belakang, sementara di bagian belakang sini juga bisa dimanfaatkan untuk membawa barang. Untuk memberikan kenyamanan lebih, di sini juga ada lampu LED. Ketika kita buka bagasinya, dia secara otomatis akan nyala, jadi berfungsi balik ketika teman-teman ngebuka bagasi saat keadaan malam hari. Oke, jadi memang ada 5 perbedaan ya, tadi gue rangkum lagi. Pertama ada di emblem, lalu juga ada di hand grip, lalu juga ada di aluminium footplate-nya, kemudian di jok, dan juga di pilihan warna. Jadi memang varian TechMax ini sebenarnya sudah lebih dulu meluncur di pasar Eropa dengan detail yang sama, tapi ada perbedaan di bagian windscreen-nya. Nah, untuk versi pasar Indonesia dia nggak dilengkapi dengan electric windscreen, jadi masih manual. Kita untuk ngatur tingginya harus pakai skrup di sini, baru kita atur untuk ketinggian. Di pasar Eropa dia sudah kedapatan dengan fitur electric adjustable windscreen. Untuk harganya dengan tampilan seperti ini, dengan gimmick perbedaan pada part-part, dia dijual dengan harga 71,3 juta on road Jakarta yang sudah bisa dipesan per hari ini, dan pengirimannya diestimasikan akan dilakukan pada minggu ketiga di Desember 2023. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman yang sudah punya Yamaha Connected X-Max pengen upgrade kayak gini, jawabannya bisa, tapi teman-teman harus mengeluarkan uang sekitar 6,3 juta untuk membeli part-part yang menjadi pembeda di varian X-Max TechMax ini. Jadi selisih antara Connected 5,3 juta, tapi kalau teman-teman pengen beli partnya secara terpisah, dia dijual dengan harga 6,3 juta. Nah, buat teman-teman yang pengen upgrade dan membeli barang-barang yang perintilan seperti ini, baru akan tersedia di Yamaha Indonesia pada Februari 2024, karena memang statusnya adalah diimpor dari beberapa negara Yamaha di dunia ya, seperti di Italia, Vietnam, dan juga beberapa yang lainnya. So, itulah first impression bersama Yamaha X-Max Connected varian TechMax yang jadi top of the line dari Yamaha X-Max di pasar Indonesia. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat kalian soal ubahan ataupun penambahan emblem di varian TechMax ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!